Oke, contoh soal terakhir yang nomor 6. Nah, di sini ada persamaan lingkaran. Kalian disuruh mencari pusat dan jari-jari. Nah, kalau di soal saya kan bukan cuma pusat dan jari-jari saja, tapi kalian juga ditanya apakah dia menyinggung sumbu X, sumbu Y, dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu ya berarti kalian perlu bikin sketsa ya, buat sketsanya. Ya, kalau hanya sekedar pusat dan jari-jari, ini ada rumusnya sebenarnya. Silahkan nanti tugas kalian itu kalau memang kalian gini, silahkan kalian coba cari rumusnya ya. Nah, ini cari rumus untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Ini kalian cari sendiri ya, saya tebalkan, saya kasih warna merah. Nah, itu tugas mandiri untuk kalian. Oke. Nah, kalau tidak pakai rumus bagaimana caranya? Ya, kita bisa kerjakan sesuai dengan video pembelajaran sebelumnya. Jadi bentuk ini diubah supaya menjadi jumlah kuadrat. Difaktorkan ya. Oke, saya tulis saja dulu. Berarti ini nanti X kumpul dengan X, nanti Y dengan Y. Nah, yang tidak ada hurufnya suruh pergi ke seberang sana. Oke, ya jadi kira-kira begini. Nah, makanya kalian harus benar-benar bisa kedua teknik itu ya. Baik itu menjabarkan ataupun memfaktorkan. Ya, saya kasih nama saja cara 2 karena cara pertama itu ya pakai rumus. Dan ada rumusnya. Rumus itu ada. Silahkan kalian cari ya, karena saya juga sering lupa rumusnya. Nah, ini selanjutnya kalian lengkapi supaya dia bisa difaktorkan ya. Nah, saya tidak akan terlalu panjang lebar lagi di sini. Oke, saya buat saja tanda kurungnya. Berarti dia masuk ke sini. Ini juga nanti seperti itu kira-kira. Oke. Nah, makanya bagi yang belum masih ragu-ragu, oke, kalian harus benar-benar belajar sampai bisa itu. Karena semua tekniknya akan digunakan di sini. Oke. Nah, jadi di sini supaya bisa dikuadratkan kita tambah dengan ini ya. Sebenarnya ini kan kalau dia negatif ya di sini negatif itu ya. Tapi saya hilangkan dulu. Ya sama saja karena kalau dia dikuadratkan pun juga negatif dikuadratkan ya positif. Oke. Di sini 8 berarti saya masukkan dulu ya, ganti di sini pakai 8/2. Nah, yang di sini karena itu 10 ya berarti di sini 10/2. Jangan lupa di situ isi kuadrat. Nah, supaya dia timbangannya seimbang berarti kanan kiri harus dapat jatah yang sama. Kalau di kanan ditambah sekian ya di sini juga harus sama. Ini saya copy saja, masukkan ke sini. Nah, setelah itu ya kita sederhanakan. Disederhanakan lagi. Kalau yang di ruas kiri itu sebenarnya ya sudah terlihat ya jawabannya. Berarti di sini pasti X
karena di sini tandanya kurang ya berarti kurang 8 bagi 2. Kok situ 8 bagi 2 itu berarti hasilnya 4. Berarti X kurang 4 kuadrat itu faktornya ditambah. Nah, ini juga kita ubah lagi. Ya, ini kalau difaktorkan berarti di sini jadinya Y tambah ya, karena di sini tandanya plus ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi ini kalau dia difaktorkan hasilnya seperti ini. Nah, yang di seberang sana itu baru kita hitung ya. Nah, itu kan hasilnya 8 bagi 2 itu 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah, yaitu kita bagi juga ya, pembagiannya duluan yang di dalam kurung, berarti 10 bagi 2 5. Oke, berapa hasilnya ya, disederhanakan sekarang. Nah, ini kalau dihitung ya 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2 itu 25 ya, sehingga hasil terakhirnya kalau disederhanakan itu ya, yang di sebelah sana tidak usah dijabarkan lagi, kalian tidak usah urus yang di sebelah kiri lagi, ini saja dihitung, berarti ini hasilnya adalah 18 ya. Nah, pertanyaannya adalah pusatnya berapa. Berarti kalau dijawab pusat itu, kalau koordinatnya pusatnya ini ya. Nah, karena rumusnya kan pengurangan sebenarnya, berarti ini pusatnya X kurang 4 ya, berarti komponen A nya itu adalah ini 4, komponen Y nya, nah ini hati-hati ya, berarti ini karena sudah plus berarti di sini yang akan jadi negatif. Jadi ini pusatnya ya, itu pusatnya ya. Jadi pusatnya itu adalah ini dan ini, tetapi tandanya hati-hati, ini harus berubah tanda, negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Nah, selanjutnya jari-jarinya ya ini, kalian gunakan ini, tetapi ingat bahwa rumusnya itu adalah R kuadrat. Berarti kalau mencari R saja ya, kalau mencari R saja berarti ya diakarkan ya, jadinya akar dari yang kalian sudah dapat angkanya di sini 18, akar 18. Inilah dia jari-jarinya. Berapa itu nilainya ya, kalau ini kalian lanjutkan ya, 18 itu 9 kali 2, akar 9 itu 3, berarti di sini sama dengan 3 akar 2 ya. Ini jari-jarinya bisa diubah seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal yang nomor 6. Sisanya silahkan kalian cari soal yang seperti ini.